Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian singkat ya pada tarawih ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Monggo sambil nyamuk-nyamuk apa jenenge puluran. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita semua masih sehat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, saya ingin melanjutkan tentang ciri-ciri yang orang bertakwa yang kemarin sudah kita bahas. Yang mana takwa ini kan menjadi tujuan dari puasa ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami apa sebenarnya takwa itu supaya kita mumpung masih awal ini bisa menggapainya. Kalau toh tidak bisa 100%, setidaknya ampreng-amprengnya dapat lah gitu ya. Karena memang takwa ini kan derajat yang paling tinggi ya dari cita-cita semua orang ya, semua hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya akramakum ya, yang paling mulia di antara kalian ya, di antara kula panjenengan sami itu atqakum. Siapa yang paling takwa. Oleh karena itu penting betul-betul memahami ciri-ciri dari yang bertakwa itu. Kalau kemarin kita udah bahas orang bertakwa itu percaya kepada gaib, ada surga, ada neraka, ada malaikat, dan seterusnya ya, ada setan, ada jin, ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Nah, itu ada gaib, sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 134 itu ciri orang yang bertakwa ini sama juga, salah satunya adalah berinfak gitu ya. Jadi bisa berinfak. Tapi ternyata infak yang dimaksud orang bertakwa itu adalah pada posisi fissarroi wadh-dharroi ya. Baik pada posisi, pada kondisi yang longgar ya, pas panen atau pas gajian ya, atau pas untung ya, itu fissarroi wadh-dharroi, maupun pada saat paceklik, pada saat cingkrang, pada saat rugi, pada saat kepepet, tetap bisa melakukan infak. Nah, ini berarti penjelasan ya ayat sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah ini ternyata diperjelas bahwa yang maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun itu baik pada fissarroi wadh-dharroi. Jadi ayat lengkapnya itu Bapak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Imran ya 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Enggal-enggalo, kalau bahasa Sunda gancang, segeralah gitu kan. Segera apa? Ila maghfiratin, ya, kepada ampunan mir rabbikum, ampunannya Allah, ampunannya Gusti Allah ya. Yang mana Allah itu wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang mana Allah itu memiliki surganya seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan ya, diperuntukkan kepada u'iddat lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa tadi. Nah, pada ayat ini dilanjutkan, siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i.
Yaitu ciri yang pertama kalau menurut ayat ini adalah mereka kula panjenengan sami yang yungfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang mampu ya berinfak, yang mampu berinfak dengan ikhlas baik pada saat kondisi susah, kondisi kepepet, kondisi seret maupun dalam kondisi longgar, tidak berpengaruh, tetap masih mengupayakan bisa berinfak ya, tentu sesuai dengan kemampuan ini ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri takwa menurut Al-Imran 134 itu adalah wal kadzimina ghaidho. Dan dia adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Jadi kalau misalnya saatnya marah, ya itu wajar, manusia bisa marah ya, tapi bisa kadhimin ya, kadhiminal ghaidho, bisa mampu menahan amarah. Mungkin dengan cara duduk, mungkin dengan cara nyingkir, mungkin cara dengan tidak merespon secara spontan ya, secara langsung gitu kan, diem, menahan diri, gedem-gedem gitu kan. Nah, karena kan kita mungkin kadang-kadang ada waktu-waktu yang sangat jengkel kan, tetapi tidak sampai meluap-luap, balang, banting piring, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita bisa wal kadhiminal ghaidho. Dan ini sangat penting Bapak sekalian, terutama kepada kita pasangan ya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak ya, yang bapak-bapak juga harus dijaga betul. Jangan sampai keterucut ya bahasa-bahasa yang melanggar syariat gitu ya, sehingga menjadikan perpecahan keluarga. Yang ibu-ibu juga jangan sampai ya suaranya karena tidak mampu menahan amarah ini juga keterucut sehingga membuat membuat gelo ya kepada pasangannya. Yang akhirnya hal-hal kecil ini bisa membuat congkrah suatu keluarga. Demikian juga kalau misalnya dalam skala ya, dalam ukuran pertemuan ya, pertemuan-pertemuan yang lebih luas, kampung, desa dan seterusnya. Nah, ini sering terjadi congkrah karena tidak mampu melakukan kadhiminal ghaidho. Nah, saya kira Bapak sekalian, baik ciri yang pertama yungfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i maupun wal kadhiminal ghaidho, kedua-duanya ini memang pada bulan Ramadan itu kita dilatih. Dilatih karena memang kita diiming-imingi istilahnya ya, dipancing atau diberi kesempatan oleh Allah SWT yang berinfak, memberi takjil, memberi puluran, memberi sahur orang, atau mungkin nyangoni sedulur dan sebagainya. Itu pahalanya luar biasa ya bulan Ramadan ini. Sehingga nanti kalau kita kemudian terus-menerus pasca Ramadan juga masih terbawa kebiasaan itu, maka ini menjadi ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Jadi menjadi ciri orang yang bertakwa. Demikian juga kemarin kita sudah bahas bahwa kalau berpuasa kemudian diledek, dibikin marah, nah, kita jawabnya gimana kemarin? Ana so'imun. Jadi saya berpuasa. Artinya apa? Ini sama dengan setara dengan kadhiminal ghaidho. Jadi kita bisa mampu menahan amarah. Jadi kita puasa ini betul-betul melatih menuju ciri-ciri orang yang memiliki ciri yang bertakwa ini. Kemudian yang ketiga, Bu sekalian, wal afi anin nas. Kita bisa memaafkan orang, memanfaatkan orang lain. Kalau minta maaf, ya, nyuwun ngapura kepada orang, nyuwun pangapunten kepada apa ya, kita bersalah gitu kan. Itu enteng ya, kita yang bersalah. Nah, ini tahapannya lebih tinggi dari itu. Kita yang merasa benar atau kita memang benar-benar benar, tetapi justru yang memaafkan lebih dulu. Wal afi anin nas. Kalau kita mampu yang demikian, maka kita bisa mendapatkan ciri ya, salah satu ciri dari orang bertakwa. Dan lagi-lagi mari kita capai itu dengan berpuasa ini. Karena memang di dalam puasa kita juga dilatih tidak boleh gampang marah ya. Kita bisa harus menahan amarah pada puasa ini. Mungkin sah tetapi rusak puasanya gitu ya. Nah, kemudian
Di ayat ini, di ayat 134 ini ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kinten-kinten pripun, seneng mboten nek disenengi karo sing gawe urip. Utawa disenengi wong sing sugih kira-kira seneng mboten? Utawa disenengi wong sing apa ya, sing kuat ya, sing pinter, sing bijaksana. Kalau disenangi oleh makhluk yang kaya, ganteng, cantik, dengan segala keindahannya, atau dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala kepintarannya aja senang. Nah ini Allah yang memiliki segalanya itu. Kalau yuhibbul muhsinin, tentu kita lebih suka ya, lebih senang. Kalau disenengin nyuwun napa mawon kan kira-kira dikabulin mboten? Ya, insya Allah dikabulkan karena disenangi kepada yang maha memberi rezeki, yang maha memberi kesehatan, yang maha kaya. Kita nyuwun dumateng panjenenganipun gitu kan. Jadi Allah SWT. Caranya bagaimana? Caranya tadi ya, bisa yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, jadi menginfakkan baik pada longgar maupun sempit, menahan amarah, dan wal afi anin nas, dan mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Bukan minta maaf loh ini, kita mampu memaafkan. Ya wes lah di sepurone, ya wes dimaafkan, ya wes dimaklumi saja. Nggak usah dibawa kepikiran, nggak usah dibawa panjang, ya sudah. Nanti kita akan coba lihat ya dengan ayat yang lain bahwa wa ibadur rahmani ya, dan orang yang dikasih sayang oleh Allah itu alladzina yamsuna fil ardi haunan ya, yang berjalan di muka bumi itu tidak sombong, tapi dengan ini wa idza khotal jahiluna ya qalu salama. Kalau ada yang diejek oleh orang-orang yang belum paham, orang-orang yang belum mengerti tentang agama, tentang andap asor, sopan santun, tata krama, qalu salama. Dia justru mendoakan mudah-mudahan dia selamat. Bukan malah marah-marah. Jadi nyambung semua Bapak sekalian, ayat satu dengan ayat yang lain ini. Itu juga saling melengkapi bahwa memang ini betul-betul menjadi ciri orang yang bertakwa. Kalau memang kita bisa mencapainya. Jadi memang tujuan puasa ini betul-betul luar biasa. Sekali lagi kita harus mensyukuri ada syariat yang sedemikian indah. Ada yang syariat yang sedemikian hebat. Itu tidak mungkin kecuali dari Allah SWT yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan kita, yang ngerti apa istilahnya ya, seluk-beluk dari manusia. Maka syariatnya tidak pernah bertentangan dengan hakikat dari manusia, karakter dari manusia. Meminta berpuasa ya, kita tuh beribadah puasa, tapi masih batas-batas kemampuan dari kita, dari manusia. Ya paling menjelang subuh tau kita, sampai maghrib. Padahal kita itu bisa bertahan, tidak makan, itu bisa 3 hari menurut penelitian, atau bahkan 7 hari ya. Tapi kalau tidak minum, itu mungkin, makan bisa 7 hari. Tidak makan itu. Tapi kalau tidak minum paling maksimal 3 hari. Nah ini tidak seberat itu. Kalau syariatnya nabi-nabi terdahulu, sahur jam 7, maka harus buka jam 7, 24 jam. Nabi Muhammad udah ringan. Subuh, ya kan? Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Paling lama 12 jam kalau di Indonesia. Karena kebetulan pas di garis khatulistiwa. Gitu kan. Jadi tidak ada pernah yang memberatkan ya dari syariat Allah ini. Kalau sakit juga boleh qadha ya. Kemudian kalau hamil, kalau menyusui boleh membayar qadha atau fidyah gitu kan. Orang yang sakit tidak sembuh baru fidyah. Jadi tidak ada yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali dengan sesuai kemampuannya. Dan inilah saya kira Bapak sekalian, kuliah pada tarawih kali ini mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipahami dan bermanfaat, khusus yang buat saya sendiri dan buat jamaah sekalian. Akhirul kalam, taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.